Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muda, keluarga muda yang saya cintai. Kali ini kita ketemu lagi dengan saya Dr. Hasto dan tamu istimewa. Saya Dr. Yulia Hirnawati, spesialis anak. Dr. Yulia, spesialis anak, hadir dalam diagnosa episode ke-6, dialog ringan, obrolan santai. Ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ASI ini yang pertama ya. Ya tentu juga tentang stunting. Tapi beliau adalah dokter yang senior, Dr. Yulia dari Rumah Sakit Bunda Ciputat di Jakarta ya. Terima kasih Dr. Yulia sudah hadir di episode ke-6 dari diagnosa bersama ini anak-anak muda semua nih. Ada keluarga muda, anak muda, ada yang sudah nikah, ada yang hampir nikah gitu ya. Iya, jadi mereka ini begini Dr. Yulia, jadi kan keluarga muda itu paling apa ya, paling banyak belum tahu tentang kalau seandainya ada masalah selama menyusui. Dan kalau kita lihat, kalau begitu melahirkan, kemudian sehari dua hari sering sekali belum keluar air susunya. Nah ini Dr. Yulia ini nanti akan memberikan penjelasan nih Kak. Saya termasuk tanya nih kalau seandainya terjadi seperti itu gimana ini? Iya, jadi memang secara fisiologis ya Dr. Hasto bahwa ASI itu di hari pertama dan hari kedua setelah kelahiran itu masih sedikit sekali ASI-nya. Jadi hanya beberapa cc saja yang itu disebut kolostrum. Justru kolostrum itu yang harus kita berikan kepada bayi karena di situ banyak mengandung zat-zat kekebalan tubuh yang tinggi. Dan walaupun sedikit hanya beberapa mili, 1 cc atau setengah cc itu kalorinya tinggi sekali, sehingga hanya sedikit pun itu bisa membuat bayi menjadi tenang. Dan memang secara fisiologis untuk bayi yang lahir cukup bulan, di dalam tubuh bayi ini sudah ada cadangan energi. Sehingga menunggu ASI itu dalam waktu 2 hari baru keluar, dia sudah mempunyai cadangan energi sehingga orang tua tidak perlu khawatir akan bayinya kelaparan atau kehausan. Ini yang paling sering khawatir ini kan anak-anak muda. Generasi muda itu kalau bayinya lahir 2 hari belum keluar air susu, bayinya rewel, udah cemas sekali, khawatir sekali. Iya betul, apalagi kelaparan. Gitu ya. Apalagi memang tadinya di dalam perut hangat, kemudian dia harus tidur sendiri ya di dalam box. Jadi sebenarnya yang baik itu adalah rooming in atau rawat gabung, bayi itu tidur di pelukan ibunya. Nempel ya. Betul. Nempel di pelukan ibunya sehingga kalau dia menangis, melapar harus segera ditetei walaupun disusui ya atau netek. Walaupun ASI tadi masih sedikit, justru dengan seringnya dirangsang bayi itu netek ke ibu, itu akan ada let down refleks ya, refleks prolaktin dan oksitosin sehingga merangsang ASI itu akan segera keluar. Ya, jadi ini saya kira penjelasan yang bagus. Karena apa? Pertanyaan saya yang pertama ini, bagaimana ibu-ibu muda melahirkan 2 hari belum keluar air susu, tetapi tidak boleh memberi apa-apa selain ASI. Dan tadi Dr. Yulia sudah clear ya. Tapi dengan catatan ya Pak Hasto, bayinya harus ibunya sehat, bayinya juga sehat, lahirnya cukup bulan, dan berat badan lebih dari 2,5 kilo. Tidak lebih dari 4 kilo. Ini catatan. Itu dengan catatan yang saya ceritakan tadi bisa kita menunggu sampai 2 hari. 2-3 hari, bahkan bisa sampai 3 hari ya. Iya, hari ketiga memang ASI baru banyak. Baru akan banyak. Ya, jadi sekali lagi pemirsa, anak-anak muda, keluarga muda, tadi yang berat badannya lebih dari 2,5, umur kehamilannya full term, artinya tidak prematur, cukup bulan ya. Kemudian berat badannya tidak lebih dari 4 kilo, tidak bukan bayi raksasa ya. Kalau lebih dari 4 kilo itu bayi terlalu besar. Nah, kalau seandainya memenuhi syarat seperti itu, maka nggak apa-apa 2 hari belum keluar air susu nggak apa-apa, tetap saja diberikan hanya kolostrum aja yang warnanya kuning-kuning tadi. Tapi di dalam kolostrum itu sudah ada kandungan yang zat-zat imun ya, zat-zat imunnya yang sangat tinggi dan lemaknya tinggi, sehingga kalorinya banyak. Kalorinya banyak. Ya ini luar biasa, saya kira clear penjelasannya.
kemudian juga ada pertanyaan lain ini yang sering saya dengar dari para keluarga muda dan anak-anak muda. Saat melahirkan itu kan dia itu belum tahu bagaimana cara merawat payudara, kemudian sebaiknya mereka itu gimana ini sebaiknya kan mereka yang keluarga baru yang pertama kali melahirkan kan belum tahu apa-apa ini. Iya. Betul. Jadi sebaiknya sebelum, walaupun tiap bulan kan seorang ibu hamil akan kontrol ke ibu bidan atau ke puskesmas atau ke rumah sakit bertemu dengan dokter kebidanan ya. Kita juga harus ketemu dengan dokter anaknya, konselor laktasi atau dokter umum yang mendalami konselor laktasi. Ada juga ibu bidan yang mendalami konsultasi atau konselor sebagai konselor laktasi. Semuanya bisa dimintain konsultasi ya. Sehingga persiapan menjelang kelahiran itu ibu sudah siap mental. Artinya apa? Payudara yang putingnya mohon maaf masuk ke dalam, itu juga merupakan problem nanti kalau tidak kita tangani sebelum bayinya lahir. Kita sering sulit menjelaskan puting masuk ke dalam itu loh. Puting masuk ke dalam. Kalau seperti masuk dalam rumah kan kalau dalam, padahal maksudnya itu kalau bahasa kedokterannya itu inverted gitu ya. Iya betul. Ada inverted. Inverted itu kalau yang orang Jawa ya, ini namanya mendelep gitu ya. Mendelep. Mendelep itu masuk ke dalam itu. Itu harus kita tangani dulu. Jadi kadang-kadang kita menemukan seorang ibu yang bayinya sudah lahir, saya melatih untuk cara perlekatan yang benar ya, tahu-tahu putingnya ternyata mendelep tadi ya. Jadi padahal itu sebenarnya harus sudah kita tangani sebelum bayinya lahir. Ini kritik untuk anak-anak muda, keluarga muda juga kritik. Jadi saya. Betul, ibu bidan atau dokter kebidanan atau dokter harus melihat payudaranya. Iya, harus melihat payudara ibu. Mungkin dokternya laki-laki agak sungkan, boleh dibantu dengan asisten yang sedang praktek ya, asisten praktek. Kalau ibu bidan mungkin harus ini ada usul usul ya. Jadi kalau bagaimana kalau saya dokter kebidanan ini dikasih nasihat juga dari dokter anak. Iya, nggak boleh lihat langsung ya. Pertama, Bu, coba lihat payudaranya. Wah, bisa bahaya. Tapi nasihatnya dari dokter Julia ini kan apa? Kalau praktek dokter kebidanan jangan hanya ngurusi kehamilannya saja, tapi harus juga bagaimana besok menyusuinya sukses tidak. Nah kalau saya sih nanti kalau saya praktek dokter Julia saya mau minta tolong bidannya sama suaminya, tolong dibuka payudaranya. Jadi saya ikut melihat kan ada suami. Ya paling tidak asisten ya dok. Ada bidan, atau perawat yang mendampingi melihat apakah payudaranya sudah bagus, apa belum ya? Inverted tadi ya, masuk ke dalam putingnya itu harus kita persiapkan sebelum bayi lahir. Jadi puting itu ada yang mudah ditetek, ada yang tidak mudah ditetek. Susah jadi karena masuk ke tadi dalam. Ini putingnya tetek kebel. Jadi ini saya kira penting sekali karena apa? Yang diingatkan oleh dokter Julia bahwa sebelum melahirkan harus sudah tahu tentang payudaranya. Payudara harus sudah tahu mengenai fisiologi ibu menyusui, cara perlekatan bayi netek yang benar, benar. Jadi memang harus sudah dipelajari sebelumnya. Sebelum melahirkan. Makanya harus sudah terpapar dengan seorang ibu bidan atau dokter atau dokter anak, konselor laktasi. Jadi posisi netek, melekat itu harus benar. Kalau tidak benar, bayi akan kesulitan netek sehingga nanti ibunya stres, bayinya juga stres juga nih, posisinya nggak enak kan. Nah, itu harus dipelajari dulu oleh seorang ibu yang akan melahirkan. Ya, saya kira bagus sekali. Jadi pada saat melahirkan ilmunya sudah ada. Siap. Dan keterampilannya kalau perlu sudah bisa membayangkan lah, sudah bisa membayangkan. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya anak-anak muda, keluarga muda ini juga ada hal-hal khusus tertentu tidak, Dokter Julia? Jadi artinya selain tadi berat badan, kemudian umur kehamilan, melek prematur atau tidak, barangkali ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan pada saat katakanlah menyusui baru hari-hari awal atau minggu-minggu awal. Ada hal khusus enggak yang perlu dipesankan?
tadi 2 hari pertama ASI itu hanya sedikit ya. Nah itu hanya kolostrum saja, tidak usah khawatir. Dok, bayi saya nangis terus, semalaman saya nggak bisa tidur, bayinya nangis terus gitu ya. Atau kadang-kadang perawat di rumah sakit, suster tolong suster berikan bayi saya susu formula, dia nangis terus, ASI saya belum keluar gitu. Itu sering terjadi di rumah sakit ini karena seorang ibu belum siap tadi ya. Akhirnya dia minta susu formula karena bayinya nangis terus. Jadi memang bayi begitu sifatnya ya. Di siang hari dia banyak tidur, di malam hari begadang. Jadi nangis nggak apa-apa itu ya, dokter? Iya. Jadi istilahnya ngekjel, artinya apa? Di malam hari itu bayi akan nangis terus, teteilah dengan posisi melekat yang enak, bayi itu akan tenang, ngenyot. Walaupun ASInya belum keluar, bayi itu akan tenang ngenyot ibunya, netek ibunya. Baru nih ditaruh seperempat jam, nangis lagi, tetei lagi. Itulah. Ngekjel tadi. Nah, gitu. Itu memang terjadi di 5 hari pertama. Itu nggak boleh dikasih apa-apa ya? Nggak boleh. Air putih atau nggak boleh? Iya, hanya ASI saja. Nah, kenapa dia sebentar bangun, baru setengah jam netek tidurin, bangun lagi? Karena apa? Lambung bayi pada bayi yang lahir hanya sebesar biji kelereng. Oh ya? Sehingga dia lambungnya kecil gitu. Lambungnya kecil. Sehingga dia netek sedikit udah kenyang, tidur lagi. Umur 2 hari nanti lambungnya sebesar bola pingpong. Umur seminggu lambungnya sebesar bola tenis. Sehingga jangan khawatir, memang lambung yang sekecil tadi ya, dia kenyang. Habis TTI baru sedikit tuh kenyang. Lambungnya keluarga-keluarga muda itu sebesar bola voli. Bola voli, iya. Ya, sehingga begitulah ceritanya bayi ya. Dia memang mempunyai pola tidur yang sebentar-sebentar bangun. Jadi ibu merasakan bahwa malam hari tidak bisa istirahat. Sehingga seorang ibu juga harus menyamakan pola tidur bayi. Di mana bayi nangis ibu netei, di mana bayi tidur ibu ikut tidur. Itulah mengapa seorang ibu nih pegawai negeri nih cuti 3 bulan karena memang begitu payahnya, begitu ngantuknya di siang hari karena malam begadang. Ya, bahkan cuti 3 bulan mungkin nggak cukup ya, karena kan harus ASI eksklusif lebih lama lagi. Betul. Tapi pesan yang luar biasa dari Dokter Julia ya. Jadi saya sering mengalami juga sebagai dokter kebidanan ya, ibunya itu lebih rewel daripada anaknya. Gitu. Jadi nanya ini nanya itu, khawatir. Jadi kadang-kadang anaknya tidak rewel, ibunya rewel, gitu. Karena ibunya tadi khawatir tadi. Tadi udah dijelaskan. Kalau datang ke Dokter Hasto catatannya pertanyaan rintik gitu ya dok ya? Iya, macem-macem. Kalau orang hamil sih kadang-kadang calon eyangnya lebih rewel daripada ibunya itu juga bisa. Gitu. Tapi nah itu tadi, kadang-kadang karena pengaruh neneknya atau pengaruh kakaknya atau adiknya nangis terus. Udah deh, biar tenang kasih susu botol. Itu yang nggak boleh ya. Jadi lambungnya segede kelereng ya. Nanti yang terjadi kenapa? Nangis. Ya, karena memang sebentar-sebentar lapar. Kan lambungnya kecil tadi ya. Jadi perlu difahami seperti itu. Kita nikmati saja. Ya, kita nikmati di minggu-minggu pertama. Nah, kalau pendidikan masalah laktasi, bagaimana kondisi bayi baru lahir, dia harus netek begitu. Kalau kita pahami sebelum melahirkan, itu ibu akan lebih tenang. Jangan kira kalau ibunya stres, tadi hormon prolaktin dan oksitosin yang harusnya berjalan dengan lancar akan terhambat. Terhambat ya. Jadi ini penting loh. Kalau ibu-ibu stres, air susu bisa kering, tidak keluar karena hormon tidak terproduksi. Hormon nggak jalan dengan baik. Jadi nggak boleh stres ya. Ibu harus happy. Jadi fisiologisnya gini Pak Hasto, kalau bayi itu menyusui, ASInya keluar kan. Nah, dengan kosongnya payudara akan ada neurohormonal memberikan rangsang impuls ke otak, kemudian otak akan menurunkan hormon prolaktin dan oksitosin, hormon menyusui. Turun ke ikut aliran darah, kemudian masuk ke dalam payudara, bikin ASI lagi. Nah, kalau ibunya sedih, stres, panik, hormon tadi terganggu keluarnya. Jadi
harus seorang ibu yang menyusui harus tenang, senang, sayang, nggak stres. Iya. Gitu. Jadi hormon ada itu pengaruhnya. luar biasa pengaruhnya. Betul. Jadi gembira, sedih, stres sangat mempengaruhi produksi ASI. Dan ada tadi saya udah bisik-bisik Bu Dr. Yulia sama saya, kalau pas nggak ketemu anaknya, kemudian melihat foto anaknya, itu bisa merangsang juga ternyata, merangsang keluar oksitosin atau prolaktinnya, sehingga produksi ASI-nya juga ada gitu ya. Ya, itu bagi ibu-ibu yang bekerja ya, betul. Kan ada itu ibu yang ke pasar tuh basah semua ini karena ASI-nya itu mancur-mancur gitu. Jadi, itu ternyata diem-diem ibu itu ingat anaknya, ingat anaknya. Jadi hormonnya keluar gitu. Kemudian hormon oksitosin membuat ASI-nya keluar. Iya, jadi keluar itu kalau bahasa ininya apa ya injection ya. Ada injection, tapi kalau bahasa Jawanya ya mencotot itu, jadi keluar dengan sendirinya cepat itu, jadi oksitosin ya. Iya, mencatat ya. Ini ada banyak yang saya catat sebetulnya. Jadi kalau ibu bekerja itu kan memang agak sulit mengatur waktunya. Sementara kalau ASI eksklusif harus 6 bulan. Sementara cuti cuma 3 bulan. Betul. Sudah diambil sebulan sebelum melahirkan, tinggal sisanya 2 bulan. Terus ini gimana ini? Sisa 2 bulan ini mungkin bulan pertama ini puas-puasin dulu menyusui bayinya. Kurang 1 bulan, 1 bulan sebelum ibu berangkat bekerja mulai pumping ASI. Kapan pumping ASI? Pumping ASI itu produksi banyak itu malam hari, dok. Jadi hormon prolaktin dan oksitosin itu tinggi di malam hari. Sehingga kalau ibu akan bekerja, pumpinglah di malam hari, itu hasilnya akan banyak. Itu tidak dipengaruhi oleh lampu ya, karena kalau malam hari gelap terus produksinya. Enggak, dok. Kalau siang hari jadi digelapkan, walaupun bayinya malam hari banyak netek, tetap kalau dipompa akan banyak hasilnya. Tetap malam hari. Jadi 2 kali atau 3 kali, jadi misalkan jam 10 nih, pumping, jam 10 malam ya, kemudian 3 jam, kemudian jam 1 malam, bangun tidur jam 5 pagi, itu bisa 1 kantong, 1 kantong, 1 kantong, sehari 3 kantong. Berapa cc itu? 100 cc. 100 cc. Jadi 300 cc itu 3 kantong. Setengah gelas Iya, ya, betul. 200 cc. Karena ada botol penyimpan ASI atau kantong itu cukupnya hanya 100 cc. Ya, kali 30 hari menjelang bekerja. Jadi 3 kantong kali 30 hari 90 kantong. 90 kantong simpanlah di freezer. Jadi memang sebelum masuk kerja tadi sebulan sebelumnya sudah stok. Betul. Bank ASI ya. Bank ASI ya. Jadi ini disimpan di freezer. Tentunya memang harus dipelajari bagaimana cara pumping, bagaimana cara menyimpan kulkasnya juga harus khusus, itu bisa tahan 3 bulan. Tapi kan nggak lama-lama ya, biasanya hanya 1 bulan dan sudah habis. Ada juga penyimpanan yang hanya untuk harian ya, dalam arti tidak harus semua di freezer, tidak harus semua. Betul. Nanti sebelum berangkat kerja sudah menyiapkan, ambil secukupnya 4 kantong atau 6 kantong untuk selama ibu bekerja. Ibu yang bekerja pun di kantor 3 jam sekali harus dipumping. Tadi yang Dokter Hasto katakan, sambil pumping sambil memandangi foto bayinya, sehingga itu rasa bahagia melihat bayinya itu akan memperbanyak produksi di kantor ASI. Bisa dilakukan itu ya. Di kantor bisa dilakukan. Lihat wajahnya anaknya, fotonya di kantor. Mudah-mudahan kantornya ada pojok laktasi lah bisa untuk pumping ASI-nya. Tapi sampai sekarang sih banyak ya kantor-kantor yang sudah menyiapkan pojok laktasi, betul. Kantor dan perusahaan sudah membuat pojok laktasi. Saya kira bagus. Ada satu pertanyaan Dr. Yulia. Jadi bagaimana pumping yang benar ini penting. Mungkin barangkali bisa sedikit diberi penjelasan. Kadang-kadang kan ada payudara itu ada yang kesannya diperkosa juga malah rusak. Artinya dipaksa lah maksud saya itu. Malah rusak. Saya kira ya seperti pumping biasa sih. Pumping biasa, bersihkan dulu, kemudian harus ada dengan alat, ada yang dengan manual dengan tangan itu gimana? Kalau ibu yang bekerja mungkin dengan
alat lebih enak ya. Jadi kadang-kadang kita pakai apa namanya apron untuk menutupi gitu ya. Ada yang pompanya itu hanya satu, sebelah kiri dulu, kemudian sebelah kanan. Tapi ada juga produk alat pumping itu yang kanan kiri. Betul. Kanan kiri kemudian ditutupi dengan apron sehingga kita tetap bisa melakukan pekerjaan. Oh, sambil kerja itu ya? Iya. Sambil kerja, ada alat yang begitu ya? Bisa, ada yang begitu. Biasa ini, bahkan keluarga muda harus tahu loh. Tapi mungkin ya nggak melayani customer ya. Jangan lah. Jangan ya. Artinya yang kita tuh ngantor bekerja yang sambil ngetik-ngetik gitu ya, nulis-nulis di komputer itu bisa. Cuman kalau dengan pegawai bank mungkin berhubungan dengan customer mungkin harus ke belakang dulu untuk melakukan pumping. Sambil melayani orang lain. Iya, tergantung pekerjaan ibu apa. Tapi ini saya kira informasi yang sangat bagus karena ternyata banyak yang praktis. Hanya memang keluarga-keluarga muda, sahabat muda yang ada di desa-desa yang mungkin listriknya terbatas, kemudian kulkasnya juga biasa saja, itu tidak usah khawatir. Jadi simpan beku tadi juga sebetulnya itu kalau untuk long term ya, untuk lama. Tapi kalau kita di desa, kalau hanya kulkas biasa itu 2 kali 24 jam. Ya, kan jadi cukup, mungkin apa istilahnya, hari ini pumping masuk kulkas, besoknya dipakai. Ya, jadi tidak perlu pakai freezer. Kulkas biasa, tidak ya, perlu freezer. Misalnya hari ini ibunya di kantor pumping, kemudian sampai di rumah kita taruh di kulkas untuk dipakai besok paginya oleh bayinya. Iya, dan kalau ke kantor tadi katakanlah pumping di kantor, ada biasanya menyediakan ini ya, seperti cold chain itu, cold pack itu punya yang bisa termos kemudian ada ice pack-nya sehingga suhu AC antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Oh, itu bisa tahan 2 kali 24 jam. Oh ya, jadi kalau kantor pagi masuk jam 7, nanti jam 9 atau jam 10 pumping gitu, kemudian sore jam 3 baru pulang, itu masih bisa dipakai untuk besok pagi. Ya, sampai di rumah kan pindah di kulkas gitu. Pindah di kulkas. Ya, luar biasa. Nah, begitu luar biasanya ya Pak ASI itu. Ya, dan mudah-mudahan nanti kalau ada aturan baru, kemudian cutinya lebih lama lagi, 6 bulan ya, dengan bisa 6 bulan, sebulan sebelum melahirkan, kemudian 5 bulannya setelah melahirkan, itu ASI eksklusifnya akan lebih tercukupi lagi. Tapi menurut Dokter Julia, ASI eksklusif sampai 6 bulan ini asal misalkan tadi berat badan dalam range yang normal cukup ya, sampai 6 bulan itu tanpa makanan tambahan cukup. Ada perkecualian lagi enggak? Begini. Kita katakan cukup bila kan setiap bulan ke puskesmas nih atau ke posyandu atau datang ke dokter anak untuk melakukan imunisasi. Nah, pada saat melakukan imunisasi ini ada penimbangan berat badan. Nah, itulah tugas dari dokter anak, dokter umum, ibu bidan atau kader di posyandu untuk untuk memasukkan plot-plot berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala dalam grafik di KMS. Iya, kartu menuju sehat. Betul. Kalau misalkan ada kejadian kenaikan berat badan tidak sesuai grafik, nah ini mesti seorang dokter anak, dokter umum, bu bidan atau ibu kader harus memberitahukan kepada ibu bahwa Bu, berat badannya kurang nih, mesti kita evaluasi. Kalau berlebih gimana ya? Kalau mungkin pertanyaan saya gini, kalau seandainya ternyata umurnya baru 4 bulan atau 5 bulan, tapi beratnya sudah berlebih, ini belum dikasih apa-apa ini, terus cukup nggak dengan ASI saja? Oh, kalau berlebih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap ASI saja nggak apa-apa? ASI saja. Sampai 6 bulan? Iya, sampai 6 kalau bulan. Kalau beratnya besar terus minum ASI saja nggak cukup, maksud saya begitu, nggak cukup juga ya? Cukup. Ya, pokoknya kalau beratnya normal atau berlebih nggak masalah ya, karena berlebihnya atau karena ASI nggak masalah. Berlebihnya karena ASI, bukan karena lahir lebih dari 4 kilo, bukan, tapi ini minum ASI saja. Minum ASI saja beratnya bagus, malah berlebih tidak gitu. apa-apa, karena nanti biasanya setelah 6 bulan itu berat badannya mulai berkurang ya, artinya sudah mulai beratnya nggak naik-naik sekali. Tidak, akselerasinya karena nanti kenaikannya, akselerasi kenaikannya nggak begitu tinggi. Tidak Karena sudah mulai banyak kegiatan fisik ya,
mulai tengkurap, mulai merangkak, mulai duduk gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalorinya terpakai. Ya, kalori yang terpakai. bermasalah bila minum ASI saja tapi berat badannya nggak sesuai dengan grafik di KMS. Harusnya naik mengikuti Ya. grafik, ini landai begini. Nah, itu yang Itu tetap harus dipertahankan, diintensifkan untuk ASI-nya, Nah, tetap gitu. kita lihat dulu kenapa ini, apakah ASI-nya cukup tapi perlekatannya kurang baik. Perlekatan netek harus benar. Iya, iya, iya. Nah, kalau perlekatan misalkan nih tidurnya bayinya tidur begini, kemudian Iya. begini ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang posisi bayi terlentang kemudian netek ibu. Nah, ini posisi yang kurang menguntungkan sehingga bayi itu nggak bisa menelan dengan baik. Iya, 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 iya. ASI-nya banyak tapi kenapa beratnya kurang gitu ya. Jadi Kebudayaan, kebiasaan. perlekatan bayi saat menetek itu Penting sekali. kunci. Iya. Iya. Harus bisa end to end ya, ini ya betul-betul Ya, betul. mapan lah, Perut mapan. ketemu perut Iya, perut gitu ketemu ya. perut ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi Ya. itulah tadi yang harus dipelajari sebelum lahiran. Ya, ya. Ya. Jadi keluarga muda tadi ada pesan yang supaya dibedakan ya. Lahir beratnya berlebih 4 kilo lebih. Nah ini agak beda ya dengan yang ini tidak bisa hanya mengandalkan 2 hari tidak makan tidak minum Ya, tadi ya. Harus ya. diperiksa Gula darah. gula darah, Ya. katanya harus diperiksa gula darah. Begitu juga kalau beratnya kurang dari 2,5 kilo, 2 hari tidak menetei karena kolesterol ASI-nya belum keluar, periksa gula darah juga ya. Periksa gula darah dulu, jangan-jangan Ya. hipoglikemi atau Ya. gula darah di dalam tubuh bayi kurang. Ya, ya, Ya. jadi ini Itu khusus ya untuk Khusus. bayi yang lahir kurang dari 2,5 kilo atau lebih dari 4 kilo. Tapi kalau sudah menyusui kemudian berat badannya lebih itu cus, nggak naiknya masalah, tinggi, nggak nggak masalah. Yang masalah kalau sudah menyusui ASI eksklusif tetapi berat badannya tidak naik, Nah. kemudian dipetakan di plot di KMS, ternyata dia masuk ke kuning atau masuk ke merah. Nah, Iya. itu harus betul-betul konsultasi, Iya, betul. diperiksa dan seterusnya Iya. ya. Terima kasih, ini Ya, luar biasa. mungkin itu informasi. tadi ASI-nya banyak, tapi Ya. perlekatannya kurang baik. Ya. Dilihat loh, kok ASI-nya kurang. Memang Ya. ini ya, misalkan ibunya ternyata gizinya kurang, Ya, atau ya. ibunya sakit, Ya. atau ya memang produksinya berkurang Ada suatu peristiwa sedikit gini, ya. Dokter Julia. Jadi kalau dalam bahasa kedokterannya mungkin mastitis ya. Jadi meradang, bengkak, nyeri, sakit, infeksi gitu. Nah ini kan sering terjadi begitu sehingga akhirnya ibu-ibu tidak menyusui karena payudaranya sakit itu. Ini Ya. gimana cara mencegahnya? Itu? Nah, beda lagi kalau kasusnya payudara membengkak, kemudian ada bagian yang kemerahan, Pak. Nah, itu biasanya diberikan antibiotik. Ya, karena Biasanya ada dia infeksi. datangnya ke dokter kebidanan Ya. ya, kemudian ada infeksi, pemberian antibiotik. Ya. Nah, untuk menghindari hal itu biasanya harusnya memang ke konsulen laktasi dulu. Oh, Mungkin iya. dia tidak menghabiskan seluruh ASI-nya sehingga iya, ada sisa ASI yang kemudian menjadi Infeksi, menjadi infeksi. mastitis. Iya. Jadi harus pengosongan ini penting Iya, ya, betul. pengosongan Jadi ASI. seorang Mencegah. ibu yang mencegah mastitis. menyusui ya, itu kalau menyusui habiskan dulu payudara kiri. Ya, jadi karbohidrat. Salah satu lah, kiri atau kanan, pokoknya ya, dihabiskan. kiri atau kanan, Iya. terserah. Karena ASI yang keluar pertama itu karbohidrat, Iya. kemudian yang kedua protein, yang terakhir itu hin milk atau lemak. Lemak. Ya. Yang itu mengandung banyak lemak sehingga kalorinya tinggi. Nah, gitu. Baru kalau misalkan satu payudara kok bayinya sudah tertidur, udah kenyang, ya sudah tidurkan bayinya. Nanti kalau dia nangis, lapar, netek yang sebelah. Iya. Supaya dua-duanya kosong. Supaya dua-duanya kosong, Kosong, semua adil, dua-duanya. ya. Karena nanti kalau kiri saja atau kanan saja, nanti payudaranya bengkak jadi- nggak seimbang. Iya, Betul. iya, iya. Nanti besar sebelah. Kalau kita selesai NTI sudah bayinya sudah jadi malah justru besar sebelah. Dan itu yang sering memicu bengkak kemudian jadi infeksi juga ya. Iya. Kalau seandainya sampai tadi ngerangkai Oh atau ya, besar, betul ya. yang Jadi nyeri memang ya harus kan ya. Iya. kanan bayi tidur, Iya. kiri, jadi harus gantian. Gantian. Kalau ini menjaga kebersihan ada hal khusus nggak ini? Kalau supaya tidak infeksi tadi?
payudara ini? Sebenarnya itu bukan karena pengaruh kebersihan ya Pak ya. Iya. Ya, jadi karena pertama kali kenapa mastitis itu biasanya ada kelenjar-kelenjar kantong payudara di dalam itu yang tidak dikeluarkan secara tuntas. Jadi ada beberapa kantong payudara yang stuck di situ, tidak keluar dengan tuntas sehingga bisa menimbulkan mastitis. Jadi tertandunya ASI di dalam kantong-kantong. Iya, ini bahasa kedokterannya kadang-kadang dikatakan asinus itu ya. Bukan ya. Tapi ada kantong-kantong di dalam payudara itu. Kalau itu tidak terkosongkan dengan baik, tertandu, itu yang menginisiasi terjadinya infeksi. Betul. Kemudian akhirnya nyeri, bengkak, merah, sakit, kadang-kadang bernanah itu. Ada bisa sampai bernanah dan itu harus segera diatasi. Ya. Terima kasih Dr. Yulia. Ini yang terakhir nih kita akan diskusi yang tidak kalah menarik ini sahabat muda dan keluarga muda, yaitu yang terkait dengan stunting. Barangkali ini Dr. Yulia ada pesan-pesan khusus tentang 1000 hari kehidupan pertama, mulai dari sebelum lahir sebetulnya, lahir sampai umur 23 bulan. Nah ini bagaimana cara kita untuk mendeteksi dini, mencegah agar stunting tidak terjadi. Ya. Jadi gini nih Pak Hasto, tumbuh dan berkembangnya seorang anak itu dimulai dari waktu di dalam kandungan masih 0 hari, masih dalam kandungan. Jadi kesehatan ibu, nutrisi ibu itu sudah mempengaruhi akan perkembangan bayinya. Setelah lahir sampai 1000 hari tadi ya, itu kira-kira sampai 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi 0 sampai lahir ini yang mengurusi ibu bidan atau dokter kebidanan, dari lahir sampai 2 tahun yang ngurusi adalah dokter anak. Bisa juga dokter puskesmas yang selalu memonitor perkembangan anak. Nah, untuk mencegah stunting sebenarnya prinsipnya gampang ya. Dari sejak lahir rajin-rajinlah selalu datang ke posyandu, ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk melakukan imunisasi. Nah, disitulah di samping imunisasi, seorang dokter, seorang bidan atau seorang dokter umum di puskesmas akan melihat, akan memonitor berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Nah, disitulah nanti kalau setiap bulan dimonitor dengan baik, kemudian kita ikuti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, kita pasang di plot di KMS, stunting atau ini terjadi weight faltering dulu ya. Weight faltering tidak akan terjadi sehingga stunting akan bisa kita cegah. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang imunisasinya bolong-bolong, ibunya lupa atau tidak dilakukan imunisasi, berat badan tidak pernah dimonitor sehingga ketahuan baru di akhir di umur 3 tahun, 4 tahun ternyata stunting. Jadi sebenarnya monitor tiap bulan pada saat lahir sampai imunisasi selesai, kemudian dilanjutkan penimbangan di posyandu misalkan, itu tidak akan ketahuan stunting baru di kemudian hari. Jadi deteksi dini saya kira penting sekali deteksi dini jadi yang penting ya. Sahabat muda, keluarga muda kalau mau tahu tentang stunting atau tidak, rutin diperiksa, dicek berat badan. Karena kalau berat badannya tidak naik beberapa kali itu menjadi warning. Bahwa ini nanti sebentar lagi akan tidak naik panjang badannya dan nanti akan stunting gitu ya. Sehingga kalau rajin memeriksa, ketahuan lebih dini akan mencegah itu. Sebetulnya Pak Hasto, masalah berat badan ini bisa dimonitor sendiri oleh ibu sebenarnya, kan? Kalau kita misalnya agak jauh dari rumah sakit, agak jauh dari puskesmas, dekat dengan posyandu, asal penimbangan berat badan kita lakukan, kemudian kita plot di KMS. Dan ibu juga pinter nih nantinya bisa memonitor anaknya, ya berat badan, tinggi badan, beli timbangan sendiri. Itu kan bisa juga, boleh juga ada timbangan sendiri. Jadi kita menguasai dan mengerti bagaimana
caranya mengeplot berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala, saya kira kita nanti akan puas nih. Nah, di samping itu di KMS juga ada nih, atau di buku yang diberikan tuh perkembangan. Jangan lupa perkembangan, Pak ya. Jadi perkembangan biasanya di buku itu udah 0 sampai 3 bulan anak itu bisa ngapain aja. 3 bulan sampai 6 bulan anak itu bisa tengkurap misalkan. Itu kita baca, kita cocokkan dengan anak kita. Jadi nanti ketahuan juga nih, aduh anakku 9 bulan kok belum bisa duduk gitu ya, 9 bulan kok belum bisa tengkurap. Nah, ketahuan karena kita pelajari buku KMS tadi atau buku menuju sehat bayinya. Sehingga kalau sudah ketahuan segera kita konsultasi ke dokter sehingga lebih dini kita ketahui, kemudian kita treatment itu akan lebih baik di kemudian harinya daripada sudah 2 tahun ketahuan loh anakku kok belum bisa jalan, anakku kok belum bisa bicara misalkan. Nah itu udah terlalu terlambat ya. Lebih dini diketahui dan kita tangani itu akan lebih baik, lebih cepat, lebih baik outcome-nya ya. Jadi stimulasi dini juga bisa dijalankan. Nah, stimulasi juga perlu ya. Jadi tidak kita diemin aja nih ibunya di rumah enggak bekerja tetapi nonton TV terus, ada apa namanya, nonton TV boleh tapi enggak terus-terusan, pagi siang sore apa nih, sinetron atau apa nih Pak ya. Anaknya kita biarkan saja bermain sendiri. Nah ini enggak boleh, stimulasi harus. Ibunya tuh enggak banyak bicara, jadi ibunya itu pendiam aja gitu. Anaknya sampai enggak bisa bicara gitu. Ya, ini ada jadi ibu harus cerewet ya, harus cerewet dalam arti ceriwis yang membangun. Kan ini menstimulasi ya. Betul, jadi, harus. Ada ibunya menyerahkan pada pembantunya, pembantunya itu diem gitu, artinya tidak banyak bicara itu. Anaknya pernah ada kejadian loh, anak itu sampai umur 2 tahun belum bisa bicara, ibunya sangat pendiam, terus dititipkan sama neneknya. Setelah di tempat neneknya tuh nggak diajak ngomong aja ngomong terus ya. Jadi akhirnya anaknya bisa bicara. Betul, atau di ini ya, di apa sekolah-sekolah ya, itu juga merangsang tempat penitipan anak, tempat penitipan anak boleh, sekolah. Tapi ada ini pertanyaan ya, jadi masalah stunting itu kan apa ya, terjadinya kronis ya. Kronis itu maksudnya terus-menerus berkepanjangan dalam waktu yang lama, asupannya kurang. Ya. Betul. Nah ini kalau seandainya ibu-ibu muda ini sering problemnya itu apa? Anaknya nggak mau makan, anaknya nggak mau makan, sulit makan itu. Itu menurut Dokter Yulia gimana ini? Jadi memang proses makan itu perlu belajar. Menelan, mengunyah itu perlu proses belajar. Jadi memang cara kita memberikan makanan pendamping ASI setelah 6 bulan itu proses belajar, Pak. Ibunya belajar, bayinya juga belajar gitu. Jadi saya kira mungkin kita awali dengan makanannya yang agak cair gitu yang cair ya, lembut ya, sekali, yang lembut dulu. Nanti teksturnya semakin kental begitu. Dan apa namanya, makan harus duduk, jangan makan sambil jalan-jalan, apa namanya, digendong sambil nonton apa di jalan gitu ya. Ini kan jadi kalau bayi 7 bulan kan, misalkan bayinya masih digendong itu, artinya ibunya duduk sambil menggendong dan telaten itu ya. Jadi didudukkan setengah duduk, memang bayi kalau 7 bulan belum bisa duduk ya, 6 bulan belum bisa duduk ya. Tadi 6 bulan. Atau kursi apa namanya, baby chair itu, tetapi ada penahannya ada gitu. Penahannya, betul. Ya, jadi, atau setengah dudukan ada tuh kursi-kursi bayi meskipun yang baru posisi usia 6-7 bulan ya. Iya, Nah, ini setengah penting. duduk. Ya, setengah duduk ini. Ada alasannya mungkin kenapa? Kan ini kan sering kalau di desa-desa sambil digendong ini karena masih sambil disuapi. Ya, gitu. Jadi supaya mandiri ya nantinya ya. Iya, dilatih untuk duduk, makan sambil duduk. Gitu. Jadi saya kira ini apa ya, pelajaran yang sangat berharga. Awal tuh harus halus dulu atau bahkan cair, kemudian posisinya penting, harus setengah duduk, itu tidak boleh juga kalau nanti sudah bisa jalan, tidak boleh sambil lari-lari, sambil jalan-jalan itu, ya. Dan juga biasanya anak itu harus happy ya, Dokter Yulia ya. Jadi happy, jangan tidak dipaksa, diancam, ya, semakin takut. Happy. Iya, betul. Nah, mungkin Dokter Yulia ada pesan-pesan khusus ketika
tadi misalkan ini ada gejala mau menuju ke arah stunting ini ya. Ketika mungkin asupannya atau apa menurut Dokter Yulia barangkali ada saran khusus supaya tidak stunting. Iya, betul. Jadi biasanya kita pendekatan dengan ibu, apa yang dimakan atau makanan apa yang diberikan kepada bayinya, apakah gizinya sudah seimbang ya. Kadang-kadang ternyata dia gizinya nggak seimbang. Nah, sampai anak umur 2 tahun itu kebutuhan lemak itu banyak, Pak. Karbohidrat itu 40%, lemak juga 45%, protein hanya 15 sampai 20%. Ini lemaknya baik lemak yang nabati maupun lemak hewani. Ya, nah gitu. Lemak 45% pada bayi ini kan nggak mungkin ya makan yang berlemak atau apa, tetapi bisa kita menambahkan minyak di situ. Ya, jadi kan ada beras, ada sayur gitu ya, ada kaldu ayam, kaldu daging. Kita menambahkan minyak di situ, bisa butter atau unsalted butter ya, jadi butter yang tidak asin, atau kita berikan keju yang tidak alergi susu sapi ya, atau minyak jagung. Artinya minyaknya menambahkan minyak di dalam porsi makannya. Dan ini tidak harus minyak dari produk hewani ya, tidak harus. Tadi ada minyak jagung, minyak jagung gitu. Kan boleh juga. Jadi kan ini keluarga-keluarga muda juga banyak yang tinggal di desa, ya. Mungkin di sana juga ada minyak nabati juga, artinya tidak apa-apa. Gitu. Tapi ini bahwa untuk anak sebelum usia 1000 hari itu memang kebutuhan lemak itu banyak. Tinggi. Katanya kan pertumbuhan otak juga butuh lemak dan protein yang luar biasa. Jadi menurut Dokter Yulia memang kecerdasan anak itu ya tumbuh pesatnya sampai 1000 hari. Iya, betul. Gizi seimbang harus terpenuhi. Kadang-kadang hanya memberikan bubur saja, tapi mana minyaknya, mana lauknya, hanya bubur aja, bubur putih itu. Kan hanya karbohidrat isinya. Ya, saya dulu waktu kecil itu dikasih bubur putih di apa itu diulek ya, dikasih pakai gula merah itu. Ini ceritanya orang katrok ini. Itu kan karbohidrat ketemu karbohidrat itu. Iya, betul. Jadi gizi seimbang perlu. Iya, gizi seimbang. Lemak menjadi tambahan. Ya. Dokter Yulia luar biasa ilmu yang diberikan pada kita semua, keluarga-keluarga muda, sahabat muda, para remaja yang nantinya akan berkeluarga dan kemudian punya anak. Pasti nanti akan mengamalkan ilmunya Dokter Yulia tentang menyusui, kemudian tentang juga merawat anak sampai 1000 hari kehidupan pertama. Baik, sahabat muda dan keluarga muda, sampai di sini perjumpaan kita di Diagnosa episode ke-6. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Dr. Hasto dan beliau Dr. Yulia, spesialis anak. Yang luar biasa. Mohon diri, mudah-mudahan kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Terima kasih Dr. Yulia. Sama-sama Pak Hasto. Dan juga terima kasih kepada semua sahabat remaja. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasto. Terima kasih. Monggo diminum, Dokter.